coklat ini. Amal takbur yang haram. Ini dalam ilmu manajemen disebut reward and punishment. Antara dua-duanya ini disebut dalam Al-Quran selalu berurutan. Kalau ada ayat sebelumnya itu bicara soal surga, pasti nanti ayat-ayat berikutnya itu bicara soal neraka. Atau sebaliknya, kalau ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang dosa, maka ada ayat-ayat berikutnya itu tentang kasih dan ampunan Allah. Sehingga dua-duanya itu saling melengkapi. Hadirin sekalian, inilah salah satu dari keindahan bahkan kemujizatan Al-Quran Karim. Misalnya di dalam surah Al-Fatihah, ketika Allah menjelaskan bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ini jelas ini roja, harapan. Lalu di tengah Fatihah itu ada ayat yang menjelaskan Allah juga Maha mengadili manusia, Maliki Yaumiddin. Hadirin sekalian, roja dan khauf ini harus dipadukan, tidak boleh dipisah-pisah. Ya, seperti air yang mendidih yang dicampur dengan kopi yang harum sehingga terasa nikmat diminum, seperti musim hujan hari-hari ini. Berkaitan dengan itu, hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan kisah yang diceritakan Rasulullah tentang orang kaya jauh sebelum Rasulullah lahir. Orang kaya itu bertanya kepada anaknya sebelum wafat, "Wahai anak-anakku, menurut kamu bapak ini orang baik atau tidak?" Dijawab, "Sangat baik." Lalu bapak bilang, "Wahai anak-anakku, sebenarnya saya ini tidak punya sedikit pun kebaikan. Oleh karena itu saya berwasiat, nanti kalau saya sudah mati, cepat-cepat bakar jenazah saya. Faharriqu, bakar jenazah saya. Lalu jenazah itu tolong ditumbuk sampai halus, bagi dua. Satu bawa ke gunung. Kalau sudah ada angin kencang taburkan, supaya abu saya itu tertiup angin. Yang separuh bawa ke lautan, nanti sebarkan di lautan itu supaya tersapu gelombang dan masuk ke dasar lautan. Wallahi, dia bersumpah, kalau Allah bisa menyatukan abu saya di laut dan di darat, pasti Allah akan menyiksa saya dengan siksa yang terberat yang pernah ada. Hadirin, anaknya semuanya itu melakukan wasiat. Setelah bapaknya meninggal, dibakar, kemudian separuh dibuang ke lautan, separuh dibuang ke gunung. Setelah itu kemudian Allah berfirman, "Wahai daratan dan lautan, satukan seluruh abu orang itu cepat." Dan akhirnya bersatu dan hidup kembali. Allah bertanya, "Lima fa'alta hada?" Kenapa kamu melakukan ini? Kamu wasiat begini-begini untuk apa? Ia menjawab, "Min khasyatika ya Rabb wa anta alam." Saya takut kepadamu ya Allah, dan Engkau pasti lebih tahu hati saya. Allah senang mendengarkan kata-kata "aku takut
takut kepadamu. Lalu Allah menyatakan, seluruh dosamu saya ampuni. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, mulai hari ini setiap kali Bapak Ibu membaca Maliki Yaumiddin, yang artinya Allah lah yang akan menguasai mengadili manusia pada hari di akhirat nanti. Ayolah kita renungkan sedalam-dalamnya, kuatkan rasa takut kepada siksa Allah itu. Rasa takut kepada Allah inilah yang mendatangkan pahala besar, mendatangkan ampunan Allah yang melimpah. Hadirin sekalian, dengan dasar Maliki Yaumiddin, orang-orang yang hari-hari ini memenangi pengadilan dengan cara-cara yang kotor, memenangi pengadilan mungkin dengan sekarung dolar atau lobby-lobby politik, dia menang tapi tidak fair, besok akan bertemu di pengadilan Allah dan orang ini pasti tidak berkutik. Orang-orang yang merasa aman hari ini karena kesalahannya tidak terdeteksi oleh penegak hukum, iya kamu aman di sini, tapi suatu saat kamu akan ketemu Maliki Yaumiddin. Orang-orang yang bicara seenaknya, bertindak semaunya, seperti tidak ada aturan, tidak punya rasa takut pada Allah, maka suatu saat dia akan bungkam di depan Allah dengan kondisinya yang jelas. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu ini tidak hanya takut Allah, tetapi juga menjalankan perintahnya, ya infak, ya puasa, ya tadarus. Maka insya Allah bapak-bapak dan ibu tidak hanya diampuni Allah, tetapi diberikan kemuliaan dan pahala yang sangat besar melalui kegiatan Ramadan, ibadah Ramadan ini terutama. Sebentar lagi Bapak nanti akan pulang, dan saya minta semuanya ketika Bapak pulang, cari surah Ar-Rahman ayat 46 tentang apa yang saya ceramahkan ini. Lalu buka juga surah Al-Mulk ayat 12 untuk menguatkan apa yang saya ceramahkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.